Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 20305021160, kelas 252E, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, yang saya hormati Ibu Hartika Utami Fitri, MPD selaku dosen pengampu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan dari makalah kami dari kelompok 4 yang bertema tentang unsur-unsur dalam bimbingan dan konseling. Baiklah, langsung saja. Jadi, unsur-unsur bimbingan dan konseling ini bertujuan memberikan fasilitas dan menimbulkan pertumbuhan kepribadian, seperti menolong kepribadian-kepribadian untuk mengubah pola-pola kehidupan yang menyebabkan mereka tidak berbahagia, menyediakan suasana persaudaraan, kebijakan bagi pribadi yang sedang menghadapi kehilangan dan kekecewaan, dan membantu klien untuk merasa lebih aman dan nyaman. Jadi, konselor itu akan menetapkan tujuan untuk membantu kliennya memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, sehingga dapat menghadapi situasi hidup selanjutnya dengan lebih konstruktif. Adapun unsur-unsur bimbingan dan konseling. Unsur bimbingan konseling ini mempunyai 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur keterbukaan klien, yang kedua itu unsur pemahaman tentang dirinya sendiri, yang ketiga yaitu unsur permasalahan yang dihadapinya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu unsur keterbukaan. Jadi, keterbukaan adalah perwujudan sifat jujur, toleransi, serta mau menerima pendapat serta kritik dari orang lain untuk dirinya. Jadi, keterbukaan ini klien tidak merasa perlu menyembunyikan sesuatu dalam dirinya, baik itu yang berhubungan dengan kepentingan orang lain maupun yang tidak berhubungan dengan kepentingan orang lain. Dan bimbingan dan konseling ini akan berjalan dengan baik jika klien dan konselor dapat memiliki hubungan atau suasana saling terbuka, karena diharapkan masing-masing pihak itu bersedia membuka dirinya untuk kepentingan pemecahan masalah yang dialami oleh klien, dan peserta didik atau klien yang menjadi klien diharapkan bisa mengungkapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah-masalahnya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan begitu pula dengan pembimbing atau konseli. Ia dapat menanggapi permasalahan tersebut secara terbuka. Dan yang selanjutnya yaitu unsur yang kedua, yaitu pemahaman tentang dirinya sendiri. Jadi, diharapkan agar klien itu dapat memahami dirinya sendiri maupun menerima kemampuan dirinya sendiri. Dan adapun pendekatan konseling yang dapat membantu konselor dalam proses konseling. Adapun pendekatan yang pertama itu pendekatan psikoanalisis, ialah berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Yang kedua yaitu pendekatan Gestalt, yaitu pendekatan Gestalt ini ialah memfokuskan diri pada pengalaman. Yang ketiga yaitu pendekatan behavioralistik, yaitu terapi dengan tingkah laku. Yang keempat yaitu pendekatan kognitif, dan yang kelima yaitu pendekatan developmental. Yang keenam yaitu pendekatan dalam keluarga. Yang ketujuh yaitu pendekatan tradisional, dan yang kedelapan yaitu pendekatan Kelly-Cantor. Dan yang selanjutnya yaitu unsur yang ketiga atau yang terakhir yaitu permasalahan yang dihadapi klien. Adapun menurut kamus ilmiah populer, masalah berarti problem, perihal, soal, atau persoalan. Sedangkan menurut
KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Setiap individu sebagai objek konseling akan menghadapi berbagai jenis persoalan atau masalah yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, seseorang konselor perlu memberikan bimbingan yang berbeda pula, sesuai dengan jenis permasalahan yang dialami oleh klien. Dan problem atau masalah tersebut biasanya bersumber dari hambatan dalam aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Dan kemudian dalam wawancara konseling itulah seseorang klien akan mengemukakan masalah-masalah yang sedang ia hadapi kepada konselor. Dan kemudian konselor akan menciptakan suasana hubungan yang akrab dengan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik wawancara konseling sedemikian rupa sehingga masalahnya tersebut atau problem-problem tersebut dapat terjelajahi dan pribadi klien terangsang untuk mengatasi masalah yang sedang ia hadapi menggunakan kekuatannya sendiri. Adapun baik itu berupa permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan sosial, permasalahan pekerjaan, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir yaitu tentang karakteristik konselor yang efektif. Jadi konselor ini merupakan bagian dari helping relationship yaitu hubungan membantu. Jadi hubungan membantu ini merupakan hubungan yang menyediakan kondisi untuk individu agar dapat memenuhi kebutuhan untuk hidupnya yang berarti, mempunyai rasa aman, kebutuhan untuk cinta, respek, dan harga diri, dan dapat membuat keputusan dan aktualisasi dirinya. Adapun menurut Charlie Rogers, beliau merupakan ilmuwan tokoh besar dari bidang konseling. Dalam Lesmana pada tahun 2005, beliau mengemukakan bahwasanya ada 3 karakteristik utama dalam konselor yang efektif. Yang pertama ialah karakteristik congruence, yang kedua unconditional positive regards, dan yang keempat itu karakteristik empati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.